Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar Fajar Faturrahman resmi gabung Persija. Fajar telah diumumkan sebagai amunisi baru Persija pada Kamis 15 Januari 2026. Pemuda kelahiran Manokwari, Papua pada 29 Mei 2002 itu menandatangani kontrak selama 3,5 musim. Fajar yakin bisa membantu Persija untuk mewujudkan target di BRI Super League 2025-2026. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menginginkan gelar juara. Sangat senang dan excited bergabung bersama Persija. Yang pasti, saya akan bermain konsisten dan membantu tim menjadi lebih baik, ujar Fatur dinukil dari laman resmi klub. Fajar menambahkan, atau menjadi tambahan kekuatan kedalaman skuad Persija di posisi fullback dan wingback kanan. Macan Kemayoran telah lebih dahulu memiliki Bruno Tubarao dan Ilham Rio Fahmi. Pujan ungkap ada satu pemain Persib yang tak dia suka. Maung Bandung kini memimpin klasemen Super League dengan 38 poin dari 17 pertandingan, unggul 1 poin dari Borneo FC. Meski timnya sukses memuncaki klasemen di paruh musim, pelatih Burjan Hoja mengaku kurang puas dengan performa timnya sejauh ini. Pelatih asal Kroasia tersebut mengklaim bahwa dia dan para pemainnya akan terus berbenah demi bisa mempertahankan gelar di musim ini. Dengan jeda kompetisi dan dibukanya kembali bursa transfer, Maung Bandung kemungkinan besar akan terjun ke pasar dan mendatangkan beberapa pemain lagi. Kami melakukan perubahan besar musim panas lalu. Jadi tentu saja mungkin akan ada 1 atau 2 pemain yang tidak kami suka. Dan itu akan berubah, tetapi tidak terlalu banyak, jadi jangan berharap terlalu banyak perubahan, kata pelatih berusia 54 tahun tersebut. Rumor gila Sergio Ramos ke Persib Bandung. Jagat sepak bola Indonesia kembali diramaikan oleh rumor besar di bursa transfer paruh musim BRI Super League. Nama Sergio Ramos, mantan bek ikonik Real Madrid dan legenda sepak bola Eropa, tiba-tiba mencuat sebagai incaran Persib Bandung untuk memperkuat lini belakang. Rumor ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan bobotoh dan pengamat sepak bola nasional. Menurut laporan lokal, kabar ini muncul di tengah persaingan ketat Persib menjaga posisi atas klasemen Liga serta persiapan menghadapi 16 besar AFC Champions League 2. Kompetisi tingkat Asia yang menjadi target prestasi klub. Sergio Ramos dikenal sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Ia meraih kesuksesan besar bersama Real Madrid, memenangkan banyak gelar Liga Spanyol dan Liga Champions, serta menjadi pemimpin lini belakang yang kuat, piawai dalam duel udara, serta memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam. Namun dari fakta transfer global, saat ini Ramos tidak memiliki klub setelah kontraknya bersama Monterrey di Liga MX atau Liga Meksiko habis pada akhir tahun 2025 dan ia menjadi free agent alias pengangguran. Story IG istri Barba bikin bobotoh murka. Di tengah derasnya rumor kepindahan sang bek ke Liga Italia, sorotan bobotoh justru tertuju pada unggahan media sosial Esther Giordano, istri Federico Barba, yang dinilai memperkeruh situasi. Federico Barba sempat mengungkapkan ketidaknyamanannya bertahan di Bandung, khususnya terkait alasan keluarga. Pernyataan itu disampaikan saat merespon pertanyaan bobotoh di media sosial. Secara kontrak, Barba masih terikat dengan Persib Bandung hingga 2 musim ke depan. Artinya setiap rencana kepindahan tetap harus mengikuti regulasi dan keputusan manajemen klub. Situasi semakin memanas setelah Esther Giordano mengunggah pernyataan di Instagram Story pada Rabu malam. Unggahan tersebut dinilai sebagian bobotoh menyentil pihak tertentu dan langsung memicu perdebatan luas di media sosial. Keluarga dan anak-anak adalah yang utama di atas segalanya, bahkan di atas pekerjaan. Bagi saya, siapapun yang tidak berpikir seperti ini adalah orang yang mengerikan. Saya merasa jijik, tulis Esther Giordano, istri dari Barba. Arema FC putus kontrak bek Yan Mota. Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pemain asing asal Brazil mereka, Yan Mota. Keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama dan dinyatakan berlaku mulai Kamis 15 Januari. Dilansir dari laman resmi klub,
Manajemen Singoedan menegaskan bahwa perpisahan tersebut berlangsung secara profesional dan tetap menjunjung tinggi hubungan baik antara kedua belah pihak. Yan Mota bergabung dengan Arema FC pada 1 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya klub memperkuat skuad di musim kompetisi BRI Super League musim ini. Selama berseragam Singoedan, pemain berusia 25 tahun itu tercatat tampil dalam 5 pertandingan resmi dengan total 352 menit bermain. Manajemen Arema FC menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan Yan Mota selama berada di Malang. 2 hambatan jika Arema pinjam Ryo Matsumura. Arema FC disebut akan meminjam punggawa asing dari Persija Jakarta. Pemain asing Persija Jakarta Ryo Matsumura masuk dalam perumoran bursa transfer paruh musim Arema. Nama Ryo Matsumura dikabarkan akan dicoret dalam skema pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza sejak Januari 2026 ini. Namun ada 2 hambatan yang harus diterima Arema FC jika ingin mendatangkan Ryo. Pertama, musim yang buruk. Ryo Matsumura di Super League musim ini belum mendapatkan menit bermain dengan Persija Jakarta. Pemain berharga 3,41 miliar itu baru kembali merumput saat Persija melawan Semen Padang dalam laga tandang. Baru bermain 1 menit, Ryo Matsumura sudah harus menepi lagi. Hal ini karena aksi viralnya di depan wasit. Yang kedua, punya larangan bermain. Setelah aksi viralnya itu, Ryo Matsumura disangsi oleh Komdis PSSI absen selama 4 laga setelah laga tersebut. Dengan Persija Jakarta, pemain Persija itu atau pemain Jepang itu sudah melakoni 3 laga yang menjadi larangan. Tinggal sisa 1 laga lagi belum dilakoni Ryo Matsumura sebagai hukuman. Buset, Persik Kediri kontrak mantan pemain Arsenal. Jelang putaran kedua BRI Super League musim 2025-2026, Persik Kediri mendatangkan gelandang asal Spanyol John Toral untuk memperkuat tim. Manajer tim Persik Kediri, M. Syahid Nur Ihsan, mengungkapkan perekrutan John Toral merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas lini tengah tim jelang putaran kedua. Sebelum berkarir di India, pemain berusia 30 tahun itu memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa. Hampir 8 tahun menimba ilmu di Akademi Barcelona, John Toral muda kemudian hijrah ke Arsenal. Selama berstatus pemain The Gunners, julukan Arsenal nih, John Toral sempat dipinjamkan ke sejumlah klub Liga Inggris seperti Brentford, Birmingham City, serta klub Spanyol Granada dan klub Skotlandia Glasgow Rangers. Persebaya resmi lepas 4 pemainnya. Persebaya Surabaya perlahan memasuki fase evaluasi skuad jelang putaran kedua bersama pelatih anyar Bernardo Tavares. Nama pertama dalam daftar 4 pemain Persebaya yang hengkang adalah Rizky Dwi Pangestu. Striker asal Banyuwangi itu resmi dipinjamkan ke Garuda Yaksa FC dan sudah diumumkan secara terbuka oleh klub barunya. Nama kedua dalam daftar 4 pemain Persebaya hengkang adalah Diego Mauricio. Penyerang asal Brazil itu berpamitan setelah setengah musim berseragam Green Force tanpa mencetak gol sama sekali. Terima kasih Diego Mauricio, semoga sukses di klubmu yang baru, obrigado, tulis akun fanbase @emosijiwaku.com. Unggahan itu menjadi sinyal perpisahan Diego dengan Persebaya. Pemain ketiga yang masuk daftar 4 pemain Persebaya yang hengkang adalah Randy Oscario. Kiper berusia 27 tahun itu juga berpamitan melalui unggahan emosijiwaku.com. Sepanjang putaran pertama Super League, Randy belum mendapatkan kesempatan tampil. Ia kalah bersaing dengan Hernando Aris sebagai kiper utama dan Andika Ramadhani sebagai pelapis. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Dime Dimov. Bek tengah asal Makedonia Utara itu juga dikabarkan sudah menjalani latihan terakhir bersama tim. Dimov bergabung dengan Persebaya pada 5 Januari 2025 dan terikat kontrak hingga 31 Mei 2026. Nilai pasarnya tercatat sekitar 6,08 miliar rupiah, tertinggi di antara 4 pemain yang hengkang. Di putaran pertama, Dimov tampil dalam 12 pertandingan dengan total 982 menit bermain. Komentar John Hartman setelah drawing Piala AFF. Drawing turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF sudah digelar di Kebonjeruk, Jakarta pada hari Kamis kemarin. Pada turnamen ini, telah diketahui lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada ajang yang sama sekali belum pernah dimenangkan skuad Garuda. Timnas Indonesia masuk ke grup A bersama tuan rumah Vietnam, Singapura, Laos,
dan pemenang partai playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Turnamen ini sangat bergengsi, punya level yang top, tim-tim yang main punya kekuatan seimbang, tapi tentunya kita punya kesempatan juara, kata John Hartman. Di atas kertas, Vietnam jadi lawan terkuat timnas Indonesia di grup A. Pasalnya Vietnam berstatus juara bertahan dan merupakan kampiun Piala AFF sebanyak 3 kali. Arema FC resmi lepas Ian Puleo padahal masih ingin bertahan. Arema FC kembali melepas satu pemain asingnya setelah Yan Mota. Kali ini winger asal Argentina Ian Puleo yang dilepas. Ian baru saja jadi pahlawan Arema FC dalam laga terakhir putaran pertama BRI Super League. Dia mencetak gol kemenangan saat melawan Persik Kediri pada masa injury time, sehingga Arema FC menang 2-1 atas Persik di Stadion Kanjuruhan. Banyak yang memberikannya pujian bagi Ian Puleo waktu itu. Sebetulnya saya masih ingin bertahan di sini, namun pelatih punya rencana lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Ian Puleo yang harus pergi dari Arema FC. Persija resmikan penyerang top skor Liga India. Eksodus besar-besaran pemain asing dari Liga India turut dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mendatangkan Aleadine Ajaraye. Aleadine Ajaraye adalah pencetak gol terbanyak Indian Super League dengan torehan 23 gol dari 24 pertandingan bersama North East United. Selain itu ia juga mencatatkan 7 assist. Total pada musim lalu, pesepak bola berpostur 177 cm itu menorehkan 29 gol dan 10 assist dari 32 laga di berbagai kejuaraan. Pedro Matos dicoret Semen Padang gabung Persebaya. Ex-playmaker Semen Padang merapat ke Persebaya Surabaya, menjadi kabar panas yang langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional petang ini. Gelandang asal Portugal itu disebut segera menjadi bagian penting dari proyek Bernardo Tavares di putaran kedua BRI Super League. Di Padang, kontribusi Pedro Matos terlihat dari catatan 1 gol dan 4 assist sepanjang paruh musim. Selain itu, ia hanya mengoleksi 2 kartu kuning saja dari 15 pertandingan, menunjukkan gaya bermain yang relatif disiplin.